Selamat berjumpa dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik makin benar. Yang mendasari podcast ini kita akan belajar tentang 10 tragedi genosida paling kejam di sepanjang sejarah. Salah satu contoh paling terkenal genosida adalah Holocaust di Jerman yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan kelompok Nazi. Genosida adalah salah satu kekejaman manusia paling mengerikan dalam sejarah. Ini merujuk pada tindakan sistematis untuk menghancurkan atau membunuh suatu kelompok etnis, agama, atau ras tertentu. Istilah genosida sendiri berasal dari bahasa Yunani genos untuk ras, suku, atau bangsa, dan bahasa Latin side, yaitu pembunuhan. Istilah ini secara langsung mencerminkan tujuan tindakan tersebut, yaitu pembunuhan massal dengan maksud untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu. Salah satu contoh paling terkenal genosida adalah Holocaust di Jerman yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan kelompok Nazi. Ini merupakan pembantaian kaum Yahudi yang sangat tragis dan mencatat sejumlah besar kematian. Genosida tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi dianggap salah satu kejahatan terberat yang dilakukan manusia. Meskipun sejarah mencatat tragedi seperti Holocaust, genosida masih terus terjadi hingga saat ini. Misalnya situasi di Palestina menunjukkan bahwa masih ada kelompok yang melakukan aksi genosida untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun karena genosida selalu mengakibatkan kehancuran massal, kehilangan jutaan jiwa yang tidak bersalah. Berikut ulasan genosida paling kejam yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Genosida Rwanda. Genosida Rwanda terjadi tahun 1994 ketika sekitar 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat dibantai oleh kelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe. Peristiwa ini dimulai dengan pembunuhan Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana. Motifnya diduga terkait dengan protes terhadap rencana Habyarimana untuk mempersatukan etnis di Rwanda. Dalam waktu 10 hari pembunuhan massal terjadi di mana tidak kurang 800 jiwa etnis Tutsi tewas. Tragisnya, dunia internasional tidak memberikan perhatian yang cukup dan mengabaikan situasi mengerikan ini. Yang kedua, genosida Namibia. Genosida Namibia terjadi selama perang Waterberg tahun 1904 ketika pasukan Jerman di bawah Jenderal Lothar von Trotha memburu suku Herero dan Nama. Sekitar 60 orang Herero dan 10.000 orang Nama tewas dalam serangan brutal tersebut. Mereka selamat dipaksa ke pengasingan di gurun menyebabkan ribuan orang meninggal karena kehausan dan kelaparan. Genosida ini adalah salah satu contoh awal dari genosida modern yang terdokumentasi dengan jelas. 3. Tragedi Khmer Rouge di Kamboja. Genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Rouge di Kamboja pada tahun 1975 sampai 1979 adalah salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah. Diperkirakan sekitar 1,7 orang tewas dan sekitar 21% dari populasi Kamboja saat itu. Rezim ini dipimpin oleh Pol Pot dan menggabungkan ideologi ekstrim dengan kekejaman tak berperi kemanusiaan. Warga Kamboja dipaksa bekerja tanpa henti, makanan yang cukup tidak tersedia dan siapapun yang tidak memenuhi permintaan rezim akan langsung dieksekusi. 4. Genosida Armenia 1915 sampai 1923. Genosida Armenia adalah salah satu genosida terkejam yang terjadi selama Perang Dunia Pertama. Diperkirakan 1,5 juta sampai 2 juta orang Armenia tewas dalam kondisi yang sangat buruk, termasuk pembunuhan massal, deportasi, kelaparan, dan penyiksaan. Korban-korban ini termasuk perempuan, anak-anak, dan lelaki dewasa. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh awal genosida modern yang memiliki dampak mendalam dalam sejarah Armenia. 5. Holocaust. Holocaust adalah peristiwa genosida yang terjadi selama Perang Dunia Kedua di bawah pemimpinan Nazi Jerman. Adolf Hitler dan rezim Nazi melancarkan kampanye sistematik untuk memusnahkan sekitar 6 juta Yahudi. Selain Yahudi, korban lainnya termasuk kaum Romawi, penyandang cacat, komunis, homoseksual, kelompok minoritas lainnya. Metode pembantaian digunakan termasuk menggunakan kamp konsentrasi, kamp pemusnahan, penembakan massal, dan eksperimen medis yang tidak manusiawi. 6. Rejim Stalin. Meskipun bukan genosida dalam arti langsung, rejim Stalin di Uni Soviet menyebabkan penderitaan kematian besar-besaran di antara penduduknya. Salah satu fase terkenal adalah teror besar antara tahun 1936 sampai 1938, di mana jutaan orang dituduh sebagai musuh negara dan dihukum mati atau dikirim ke kamp-kamp kerja paksa
Kebijakan kolektivisasi pertanian Stalin awal 1930 juga menyebabkan kelaparan massal di Ukraina yang dikenal Holodomor, yang beberapa kalangan anggap sebagai genosida. 7. Genosida Sudan Darfur. Peristiwa genosida di Darfur, Sudan awal tahun 2003 adalah hasil dari konflik antara pemberontakan di Darfur yang menuntut hak-hak politik dan ekonomi yang lebih baik, dan pemerintahan Sudan yang membentuk milisi Janjaweed untuk melawan pemberontak. Konflik ini menyebabkan puluhan ribu hingga ratusan ribu orang tewas, dengan banyak orang terpaksa mengungsi atau kehilangan tempat tinggal mereka akibat kekerasan dan kebijakan pembersihan etnis. 8. Genosida Yazidi di Irak. Genosida yang terjadi di masyarakat Yazidi di Irak 2014 diawali dengan kelompok militan ISIS menyerbu wilayah Sinjar yang dihuni oleh komunitas Yazidi. Serangan itu mengakibatkan penderitaan besar dan pemurnian etnis massal terhadap orang Yazidi. Pada Agustus 2014, ISIS melancarkan serangan di wilayah Sinjar dengan tujuan mengusir atau membunuh orang Yazidi dari daerah tersebut. Ribuan orang Yazidi tewas dan dalam serangan tersebut, sementara ribuan lainnya ditangkap atau dijual sebagai budak seks. Banyak dari mereka yang selamat terpaksa melarikan diri ke pegunungan, menghadapi kondisi hidup yang sangat sulit dan penuh dengan penderitaan. 9. Genosida Rohingya Myanmar. Peristiwa genosida terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar tahun 2017 melibatkan operasi militer besar-besaran oleh pasukan keamanan Myanmar sebagai tanggapan terhadap kelompok pemberontak Rohingya. Operasi ini disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis luas, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa-desa Rohingya. Lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar untuk menghindari kekerasan dari banyak pihak, termasuk PBB, menyebut peristiwa ini sebagai genosida. 10. Rezim Mao Zedong Tiongkok. Selama masa pemerintahan Mao Zedong di Tiongkok terjadi serangkaian kampanye politik dan kebijakan ekonomi yang memiliki dampak terhadap masyarakat Tiongkok. Salah satu periode yang paling dramatis adalah revolusi kebudayaan yang berlangsung 1966-1976, di mana jutaan orang ditahan, diasingkan, atau bahkan dihukum mati karena dianggap tidak setia terhadap ideologi komunis Maois. Selain itu terjadi pengerusakan berbagai aspek kehidupan budaya dan ekonomi. Waduh, bacanya aja serem. Kalau kita melihat genosida, sesungguhnya inilah hawa nafsu manusia dan melanggar hukum Tuhan, yaitu membunuh. Membunuh adalah bentuk kekejaman yang luar biasa, apalagi dilakukan secara massal. Dan sebetulnya kegiatan membunuh itu yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu pembunuh sejak semulanya. Dia ingin membunuh manusia, menghancurkan manusia di dalam segala hal, tidak hanya fisiknya, tapi dia juga menjauhkan orang-orang itu tidak dekat dengan Allah, tapi dekat dengan dirinya. Sementara Tuhan datang ke dalam dunia itu membawa kasih, membawa perdamaian, membawa hidup yang kekal. Mari kita terus menjadi orang-orang yang makin dekat dengan Allah, membawakan kabar baik, memberitakan tentang berita kehidupan kebangkitan, bukan membawa kematian. Shalom, salam podcast M116.